Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para siswa dan juga para subscriber dari channel Slamet Riyadi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas materi tentang aktiva tetap tidak berwujud yang terdiri dari yang pertama, harga perolehan dari aset tetap tidak berwujud. Yang kedua, yaitu pencatatan harga perolehan dari aset tetap tidak berwujud. Dan yang terakhir, yaitu pencatatan beban amortisasi dengan berbagai macam kasus. Aset tetap tidak berwujud adalah suatu aset yang tidak terlihat wujudnya, namun memiliki nilai bagi perusahaan dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Keberadaan aset tersebut sangat berpengaruh dalam bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, terutama untuk jangka panjangnya. Yang termasuk dalam aset ini antara lain goodwill, franchise, hak paten, hak cipta, merek dagang, lisensi atau perizinan, dan lain-lainnya. Ada dua cara untuk mendapatkan aset tetap tidak berwujud. Yang pertama, dengan cara membuat atau mengembangkan sendiri. Cara yang kedua yaitu membeli dari pemilik atau pihak lain. Harga perolehan dengan cara membuat atau merancang sendiri terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya pembuatan rancangan desain atau model. Yang kedua yaitu biaya untuk uji coba atau penyempurnaan dari rancangan desain atau model. Berikutnya yaitu ada biaya pendaftaran untuk mendaftarkan aset tetap tidak berwujud yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu biaya klaim atau perkara atas kepemilikan dari aktiva tetap tidak berwujud. Sedangkan aset tetap tidak berwujud yang diperoleh dengan cara kedua yaitu membeli dari pemilik atau pihak lain. Harga perolehannya berupa harga paket atau harga kontrak atas aset tetap tidak berwujud. Misalkan, harga franchise bebek goreng Haji Slamet asli Surakarta sebesar 75 juta rupiah untuk jangka waktu tertentu. Soal kasus yang pertama yaitu perhitungan harga perolehan aktiva tetap tidak berwujud yang diperoleh dengan cara membangun atau mendesain sendiri. PT Ultima Teknosolusindo berhasil membuat sebuah aplikasi atau software yang digunakan untuk mengolah transaksi keuangan dan banyak digunakan oleh masyarakat luas sekarang ini. Biaya yang telah dikeluarkan perusahaan tersebut antara lain. Yang pertama, biaya pembuatan konsep atau desain sebesar Rp7.500.000. Biaya yang kedua yaitu biaya uji coba penyempurnaan aplikasi sebesar Rp6 juta. Biaya yang ketiga yaitu pendaftaran dan pengurusan hak paten kepada Direktorat Jenderal Paten sebesar Rp1.500.000.
hak paten yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Ilmiah selama 20 tahun, terhitung sejak 1 Januari 2018. Berdasarkan data tersebut, buatlah pencatatan harga perolehan hak paten tersebut. Adapun perhitungan dari harga perolehan aktiva tetap tidak berwujud, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh unsur pembentuk biaya perolehan dari aktiva tetap tidak berwujud tersebut, yang terdiri dari biaya pembuatan desain dan konsep sebesar Rp7.500.000, biaya uji coba dan penyempurnaan aplikasi sebesar Rp6 juta, biaya pendaftaran dan pengurusan paten sebesar Rp1.500.000, sehingga jumlah biaya perolehan hak paten sebesar Rp15 juta. Jurnal untuk mencatat harga perolehan hak paten adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2018, hak paten debit sebesar Rp15 juta, kas kredit sebesar Rp15 juta. Kasus yang kedua yaitu pencatatan harga perolehan goodwill. Tanggal 5 Maret 2020, PT Astina membeli PT Alengka seharga Rp245 juta. Nilai wajar dari aktiva yang dimiliki oleh PT Alengka pada saat transaksi pembelian atau akuisisi adalah sebagai berikut. Aset yang dimiliki oleh PT Alengka terdiri dari surat berharga, piutang, perlengkapan, persediaan barang dagangan, peralatan, gedung dan akumulasi penyusutan gedung serta tanah dengan nilai pasar yang sudah tersajikan pada tabel di sebelah kanan. Sementara hutang terdiri dari 3, yaitu hutang dagang, hutang gaji, dan hutang bank. Berdasarkan data tersebut, buatlah perhitungan harga perolehan goodwill dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian PT Alengka tersebut. Adapun perhitungan dari goodwill yang timbul dari transaksi akuisisi perusahaan dihitung sebagai berikut. Harga pasar dari aset perusahaan yang diakuisisi atau PT Alengka dijumlahkan terlebih dahulu. Kemudian, jumlah kewajiban atau hutang juga dijumlahkan. Selanjutnya, dilakukan pengurangan nilai aset perusahaan yang diakuisisi dengan jumlah hutangnya, sehingga hasilnya merupakan nilai aset bersih atau modal dari perusahaan yang akan diakuisisi dibandingkan dengan jumlah kas yang dibayarkan, sehingga muncul goodwill apabila pembayaran kas yang dilakukan oleh perusahaan di atas dari harga bersih dari aset perusahaan yang diakuisisi. Dari perhitungan tersebut muncul goodwill sebesar Rp65 juta. Jurnal yang digunakan untuk mencatat perolehan goodwill adalah sebagai berikut. Goodwill dicatat sebesar selisih harga pasar yang wajar beserta dengan aset perusahaan lain yang dibeli atau diakuisisi. Sementara pada sebelah kredit dicatat hutang-hutang dari perusahaan yang diakuisisi beserta dengan jumlah kas yang dibayarkan oleh perusahaan pada saat akuisisi. Tanggal 4 Januari 2020,
PT Jaya Abadi membeli sebuah hak paten yang usia ekonomisnya tinggal tersisa 12 tahun lagi sebesar 24 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 12 Januari 2020, perusahaan mengeluarkan biaya atas pelanggaran suatu perkara sebesar 6 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal untuk mencatat harga perolehan hak paten dan beban amortisasi pada tahun 2020. Unsur yang dicatat dalam perhitungan harga perolehan aset tetap tidak berwujud berupa hak paten adalah yang pertama, harga kontrak sebesar 24 juta rupiah, biaya perkara atau klaim sebesar 6 juta rupiah, sehingga jumlah biaya harga perolehan hak paten sebesar 30 juta rupiah. Amortisasi hak paten dihitung dengan cara membagi harga perolehan hak paten sebesar 30 juta rupiah dibagi dengan sisa usia ekonomis yang tersisa selama 12 tahun, sehingga beban amortisasi per tahunnya sebesar Rp2.500.000. Adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat harga perolehan hak paten adalah sebagai berikut. Pengeluaran yang pertama yaitu tanggal 4 Januari 2020. Debit hak paten sebesar nilai kontraknya yaitu 24 juta rupiah dan kredit pada kas sebesar jumlah yang sama 24 juta rupiah. Dilanjutkan dengan jurnal pengeluaran yang kedua yaitu untuk pengeluaran ongkos perkara. Tanggal 12 Januari 2020, hak paten bertambah kembali sebesar 6 juta rupiah dan kas berkurang sebesar 6 juta rupiah. Dengan dua jurnal tersebut, maka harga perolehan hak paten sebesar 30 juta rupiah. Sehingga jurnal amortisasi yang digunakan untuk mencatat beban amortisasi setiap periodenya tahun 2020 dan seterusnya adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020, beban amortisasi debit sebesar Rp2.500.000 dan hak paten kredit sebesar Rp2.500.000. Untuk tahun selanjutnya, beban amortisasi setiap periodenya sama, yaitu sebesar Rp2.500.000 dengan jurnal yang sama. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan nantikan pada pembahasan materi selanjutnya.